Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tata cara menafsirkan Al-Qur'anul Karim dibuat oleh para ulama untuk menjaga umat Islam dari kesalahan penafsiran. Karena kalau Al-Qur'an dipahami dengan hawa nafsu, ditafsirkan dengan hawa nafsu, maka bisa menyesatkan manusia. Saya berikan contoh. Ketika orang menafsirkan fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat, artinya jangan sholat karena kalau sholat celaka, ini penafsiran yang salah, penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dia penafsirkan dengan hawa nafsunya, semau dia, tanpa melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nah, ini oleh karena itu para ulama memberikan kaidah di dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Ini yang akan kita pelajari sekarang dan akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kaidah-kaidah ini menjaga kita dari kesalahan, dan kalaupun kita salah maka Allah akan mengampuni kita karena kita sudah berusaha untuk mengetahui yang benar. Tentunya ketika kita belajar di sini bukan untuk menjadi ahli tafsir, tapi minimal kita bisa untuk mengetahui mana tafsiran yang benar dan mana tafsiran yang tidak benar, yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, dan tafsiran yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu semata. Itu yang akan kita pelajari di sini insyaallah ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa tafsir Al-Quran dilakukan, atau ada beberapa jenis tafsir Al-Quran. Bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran? Kita pertama harus menafsirkan Quran. Ada 8 cara menafsirkan Al-Quran kurang lebih. Yang pertama adalah dengan menafsirkan tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Allah yang berfirman, maka kita tafsirkan perkataan Allah dengan perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah membicarakan zulm, kezaliman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak tercampur keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Nah, ini di sini nanti ditafsirkan oleh firman Allah tabaraka wa taala, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi zalim di sini artinya adalah syirik berdasarkan firman Allah. Ini adalah menafsirkan tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada tafsirnya dalam Al-Quran, maka menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah, atau dengan ucapan atau dengan petunjuk dari Nabi SAW. Rasulullah menjelaskan bahwa maksud daripada ayat ini seperti ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah muridnya Rasulullah SAW, dan mereka mengetahui tafsiran tersebut. Tentunya yang dimaksud dengan sahabat bukan hanya sahabat, termasuk juga ahlul bait, yaitu para keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Perkataan tabi'in adalah muridnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsirul Quran bi aqwali tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan muridnya Rasulullah. Muridnya tabi'in muridnya sahabat muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Kemudian berikutnya, atau yang kelima, kemudian berikutnya yang keenam adalah tafsirul Quran bil ra'i atau bil lughah, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab.
Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka diartikan dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu tafsirul Quran birra'i, menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran manusia, dengan pemikiran orang yang membacanya, dengan pemikiran para ulama. Ya, seperti kita lihat sekarang misalkan tentang ilmu pengetahuan berkembang, sebagian orang menafsirkan sebagian ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq artinya apa? Mereka tafsirkan menurut ilmu pengetahuan modern itu adalah sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan pendapat, dengan pemikiran para ulama. Tentunya ada syarat-syaratnya, tidak boleh sembarangan. Ini akan kita bahas insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah itu adalah yang terakhir, yang ke-8 adalah tafsirul Quran bil Israiliyat, menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat. Apa artinya Israiliyat? Israiliyat artinya adalah dengan perkataan daripada ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah pada zaman sebelumnya. Mereka di kitab mereka ada perkataan atau ayat-ayat yang benar dan ada ayat yang tidak benar. Mereka campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, di dalam 8 cara menafsirkan Al-Quran ini, insya Allah nanti akan kita bahas dengan ringkas, sedikit demi sedikit, agar kita mengetahui bagaimana penafsiran Al-Quran yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kebenaran, dengan dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada pelajaran-pelajaran berikutnya insyaallah taala. Demikian, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.